Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Belajar, bertemu kembali dengan video pembelajaran biologi. Kali ini bersama saya Wahyudin akan mengkaji tentang kompetensi dasar sistem ekskresi. Khusus tema yang akan kita angkat adalah proses pembentukan urin pada manusia. Sebagai tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yaitu menganalisis tahapan-tahapan dalam proses pembentukan urin. Belajar, coba Anda perhatikan karikatur berikut. Apa yang terbesit dalam pikiran Anda? Tepat, orang yang mau membuang hajat kecilnya atau membuang urinnya. Tetapi pernahkah terlintas dalam pikiran sahabat Rumah Belajar bagaimana sesungguhnya proses terbentuknya urin? Sahabat Rumah Belajar, sebelum kita mengkaji tentang tahapan-tahapan dalam proses pembentukan urin, kita lebih dahulu melihat sesungguhnya bagaimana struktur dari ginjal. Ginjal terdiri dari bagian luar yang namanya lapisan korteks, kemudian bagian tengah lapisan medula, dan yang paling dalam kita sebut sebagai pelvis. Sahabat Rumah Belajar, pada struktur ginjal lapisan korteks terdiri dari yang pertama badan Malpighi, di mana terdiri dari glomerulus dan kapsul yang membungkus. Kemudian yang kedua adalah saluran nefron. Pada saluran nefron ada dua macam yang terdiri dari tubulus contortus proximal yang dekat dengan badan Malpighi dan tubulus contortus distal yang jauh dari badan Malpighi. Sedangkan pada struktur ginjal medula terdiri dari bagian-bagian yang pertama lengkung Henle dan yang kedua adalah tubulus collectivus. Untuk struktur ginjal bagian pelvis, dia berupa ruang dengan cabang-cabang berbentuk corong, di mana berfungsi sebagai wadah penampung urin sementara. Mari kita coba uraikan sesungguhnya tahapan proses pembentukan urin itu seperti apa. Ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap penyaringan atau filtrasi. Yang kedua, tahap penyerapan kembali, reabsorpsi, dan yang terakhir, tahap ketiga adalah tahap penambahan substansi atau zat yang kita kenal dengan augmentasi. Pada tahap filtrasi atau penyaringan, ini terjadi di dalam glomerulus yang ada di bagian dalam badan Malpighi. Di sini akan terjadi proses penyaringan darah yang ada di dalam arteri oleh glomerulus, di mana nanti akan dihasilkan urin primer atau filtered glomerulus yang di dalamnya mengandung H2O dan zat-zat yang berfungsi bagi tubuh lainnya seperti glukosa, klorida, natrium, kalium, fosfat, urea, asam urat, dan kreatinin. Belajar pada tahapan yang kedua yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali. Ini terjadi di dalam tubulus contortus proximal dan juga terjadi di dalam lengkung Henle. Pada bagian ini terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh, di mana pada tubulus contortus proximal akan disaring kembali glukosa, asam amino, protein, vitamin, laktat, asam urat dikembalikan menuju ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan pada lengkung Henle di sini terjadi penyerapan kembali air dan ion-ion natrium, kalium, dan klorida. Sebagai hasil dari tahapan reabsorpsi akan diperoleh yang namanya urin sekunder. Pada tahapan terakhir atau tahapan augmentasi,
di mana terjadi dalam contortus tubulus contortus distal dan juga di dalam tubulus collectivus. Pada tahapan augmentasi ini terjadi pengendapan zat-zat yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh, di mana di dalam tubulus contortus distal akan ditambahkan air, natrium klorida, urea, bilirubin, dan lain-lain yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh, sehingga konsentrasi urin menjadi lebih pekat. Kemudian dari tubulus contortus distal, urin yang terbentuk akan ditampung di dalam tubulus collectivus sebagai penampungan urin sementara. Di sini urin yang dihasilkan adalah sudah merupakan urin sesungguhnya. Sahabat rumah belajar, selanjutnya urin sesungguhnya yang sudah terkumpul di dalam tubulus collectivus akan diedarkan menuju ke pelvis renalis yang masih ada di bagian dalam ginjal, kemudian akan menuju ke ureter dan akan ditampung di dalam vesika urinaria atau kandung kemih. Kandung kemih ini hanya mampu menampung sekitar 300 ml urin. Ketika sudah terpampung penuh, maka syaraf akan dengan tersendirinya merespon mengeluarkan urin melalui uretra ke luar tubuh manusia. Sahabat rumah belajar, demikian pembelajaran kita mengenai tahapan-tahapan proses pembelajaran. Semoga bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.